Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi setahun sudah ya teman-teman kita dengar polemik tentang tujuan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo, kemudian Rismon Hasilohansiani pada Dr. Tifa Fauzia ya, terhadap kubu seberang ya gitu kan. Ini polemik tentang apa yang tuduhan ijazah palsu, terkait dengan tuduhan ijazah palsu pada mantan presiden kita gitu kan, yang terkait dengan ijazah sarjana kehutanan yang kemudian dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ini sudah berlangsung sampai hampir nyaris 1 tahun ya. Ini yang memang sepertinya ya semakin kesini semakin malas sebetulnya kita lihat, semakin muak ini kan. Ini polemik yang nggak ada selesainya, bukan kita melihat juga sepertinya masalah sederhana tapi kemudian jadi sepertinya rundet ya teman-teman. Semakin hari semakin banyak tokoh-tokoh baru, masalah-masalah baru yang termuncul ya, dari kemudian asalnya lah kisah pusaran daripada polemik tuduhan ijazah palsu oleh Roy Suryo CS dan kawan-kawan. Apapun itu seharusnya memang masalah ini kan sebetulnya juga masalah yang betul-betul sangat sederhana gitu kan. Kalau kita lihat dengar Pak Mahfud kemarin dia cerita, tentunya orang yang sudah kemudian mendengarkan penjelasannya Roy Suryo CS itu mungkin bisa paham ya gitu kan, sesuatu yang sebetulnya lagi-lagi yang betul-betul sangat sederhana sekali dalam pemikiran seseorang yang awam sekalipun ya gitu kan, itu dapat diselesaikan tanpa kemudian harus kemudian berlarut-larut seperti ini, dan kemudian banyak kemudian masalah-masalah lain yang justru kemudian muncul gitu kan, sampai kemudian kemarin salah satu dari pihak seberangnya Roy Suryo sampai kemudian ternyata terkuak, bahkan kemudian ada seorang yang sudah divonis ya, vonis ingkrah 1,6 bulan pidana oleh Mahkamah Agung gitu kan, terkait dengan pencemaran nama baiknya Bapak mantan Wakil Presiden kita Bapak Yusuf Kalla. Ternyata terbongkar ya, kemudian belum dieksekusi, dan sampai sekarang pun ketika kemudian sampai dengan Jaksa Agung juga sudah memerintahkan untuk eksekusi penahanan orang tersebut gitu kan, orangnya juga sepertinya nggak tahu kemana gitu kan. Harusnya juga sepertinya juga gampang ya pastinya kalau mau betul-betul ditangkap, tapi kita juga nggak ngerti lah. Kesininya semakin kita kemudian semakin rundet ya, banyak muncul orang baru dengan kisah-kisah baru terkait tuduhan ijazah palsu. Belum lama ada yang kemudian orang yang muncul namanya Bitor Suryadi segala macam gitu kan, yang memang menimbulkan banyak konspirasi di situ kan, di tengah memang kondisi negeri kita yang memang lagi mengalami masalah ya, masalah ekonomi tentunya, karena memang geoekonomi dan geopolitik global itu sedang bermasalah. Ini dua kubu ini juga nggak ada selesainya, saya nggak ngerti. Bahkan yang bikin ngagetin saya sendiri kemarin itu, kita kemudian dengar kabar keluar lagi gitu kan dari KPU, Komisi Pemilihan Umum gitu kan, yang kemudian tiba-tiba mengeluarkan keputusan bahwasannya ijazah atau dokumen ijazah daripada presiden ataupun wakil presiden itu kemudian nggak bisa diakses oleh publik, yang sebelumnya bisa diakses ya, karena memang ini keterbukaan publik gitu kan, terkait dengan para pejabat negara. Tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan gitu kan, apa pemilu masih jauh kan, masih pilpres ataupun pemilu gitu kan masih jauh, masih 2029, tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, KPU kemudian Komisi Pemilihan Umum kemudian mengumumkan bahwasannya dokumen-dokumen pribadi daripada capres dan cawapres itu nggak bisa diakses gitu kan, kecuali dengan izin daripada capres dan cawapres. Yang kemudian ini jadi polemik ya, jadi pertanyaan, karena memang ada apa tiba-tiba gitu, nggak ada angin nggak ada hujan. Dan kalau berkaitan dengan pemilihan umum atau pilpres kan masih jauh gitu kan, ini lagi-lagi nimbulkan polemik, dan ngapain sih gitu kan, sampai kayaknya sampai segitunya gitu kan, sepertinya berusaha untuk ada yang sesuatu yang ditutup-tutupi. Percayalah, semakin ditutup-tutupi sekarang tuh nggak bisa gitu kan. Saat ini eranya digital dan semua masyarakat nonton, sampai yang di pelosok-pelosok negeri, sampai yang di Kalimantan, di Papua, di Aceh gitu kan.
nonton pertunjukan yang seperti ini gitu kan, yang kemudian jadi polemik gitu kan, sampai kemudian ada anggota DPR RI juga yang mempertanyakan itu gitu kan, kenapa gitu kan. Kalau kemudian ijazah itu, kalau ijazah yang kayak dulu ijazah saya S1 gitu kan, itu kan sama transkrip nilai terpisah gitu kan. Oke lah, kemudian kalau rekam medis itu kan rahasia pribadi kan, hasil ronsen ataupun hasil lab ya pribadi. Terus kalau kemudian transkrip nilai oke lah gitu kan. Kalau ijazah itu ada transkrip nilainya. Kalau ijazah kayak dulu ijazah SMP SMA itu kan kadang-kadang dia di belakangnya ada nilainya, itu boleh nggak ditunjukin. Tapi kalau ijazah kelasnya S1 itu dia terpisah ya sama transkrip nilai. Dan yang saya heran itu ngapain gitu kan, tiba-tiba ada peraturan baru yang muncul tiba-tiba. Karena kan kalau berkaitan dengan pemilu atau pilpres masih jauh ya, masih tahun 2029 gitu kan. Dan ini menimbulkan polemik, walaupun kemudian sepertinya juga dibatalkan ya, di cancel ya. Artinya memang kemudian bisa kemudian diakses oleh publik gitu kan. Karena setahu saya gitu kan, kalau kita mau dilihat ijazah kita ya lihat-lihat aja apa sih gitu masalahnya gitu kan. Apa gitu. Kalau mau lihat-lihat ya, kalau menurut saya kayak saya ditanya mana ijazah kamu, yang jelas memang kemudian ini polemik ini terus menerus dan kita nggak tahu ya, masyarakat itu dibikin banyak tanda tanya gitu kan. eh, yang sebetulnya memang lagi-lagi ini masalah sederhana yang memang bisa diselesaikan dengan sederhana, tapi memang kemudian ada salah satu pihak yang memang kemudian bulat ya katanya gitu kan, berputar-putar ya nggak tahu gitu kan. Semakin ke situ sebetulnya kemudian semakin clear, kemudian publik mempertanyakan ya, semakin banyak justru pertanyaan-pertanyaan gitu kan, semakin berusaha diproteksi gitu kan, karena itu sebenarnya masalah lagi-lagi masalah sederhana gitu kan. Dan saya pikir kesininya memang di tengah kemudian masalah geopolitik dan geoekonomi global yang lagi bermasalah, negeri kita juga lagi bermasalah lah sebenarnya, masyarakat ya gitu kan, masalah kemarin banyak demo, kericuan segala macam. Ini asik aja gitu kan, kapan selesainya gitu kan. Lagi-lagi saya bingung, lagi-lagi ini banyak kejanggalan-kejanggalan. Kalau saya lihat, kita sebagai warga negara, sebagai netizen wajar lah mempertanyakan gitu kan. Kemudian kenapa banyak kemudian muncul kejanggalan-kejanggalan atas kemudian sebetulnya masalah yang saya pikir masalah itu betul-betul masalah yang sederhana harusnya di mata seorang sipil. Kita nggak tahu kalau kemudian di situ kemudian ada tokoh-tokoh kok sepertinya malah kemudian asik aja masalah ini kemudian sampai langsung bertahun-tahun, kemudian muncul cerita ada orang besar di belakangnya, sebutin aja gitu kan. Jangan malah kemudian menimbulkan polemik, menimbulkan dugaan-dugaan yang menimbulkan apa ya, masalah nanti di ininya kan. Ada orang besar katanya di belakang ini gitu kan, yang kemudian membackingi Roy Suryo CS gitu kan, karena memang amunisinya dari mana ya disebutin aja gitu kan, disebutin, kemudian kalau perlu dilaporkan ke pihak yang berwajib biar kemudian diproses gitu kan. Ini dilontarkan selalu kemudian isu-isu yang kemudian sepertinya malah kemudian menimbulkan polemik di masyarakat gitu kan. Saya berharap pihak-pihak yang terkait sebagai masyarakat kemudian segeralah kemudian memang di-clearkan ini kan, baik dari pihak-pihak yang berwajib itu kan, agar kemudian memang masalah ini nggak jadi polemik di masyarakat gitu kan, sehingga memang nggak bikin, melihatnya juga kadang-kadang masuk ke beranda, karena memang sepertinya banyak yang senang melihat hal-hal yang seperti ini gitu kan. Sering kadang-kadang tahu-tahu lewat di beranda YouTube saya. Yang lagi-lagi saya nggak habis pikir itu kemarin tiba-tiba KPU mengeluarkan keputusan ini aksesnya nggak bisa kecuali dengan izin pemilik ijazahnya. Mbok ditunjukin aja sih apa memang gitu kan. Yang mana itu kan memang sebelumnya kan boleh ya, undang-undang keterbukaan publik gitu kan terhadap para pejabat publik gitu kan, tiba-tiba berubah gitu aja, yang kemudian walaupun di cancel ini kemudian tambah ke sini semakin banyak tanda tanya kita, apa sih sebetulnya yang terjadi di balik masalah-masalah tersebut. Yang jelas kita berharap kalau bisa ya selesailah ini dalam bulan-bulan ini ya. Harapan kita masalah polemik tuduhan ijazah palsu, terlepas nanti mana yang benar mana yang salah, kalau udah kemudian ada hasilnya udah selesai gitu kan. Nah itu aja, kalau teman-teman punya pendapat tentang kasus ini mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa sih sebetulnya drama yang sedang terjadi saat ini. Oke itu teman-teman, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.